Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka pembelajaran daring. Meskipun dari teman-teman kalian masih sudah banyak yang berangkat ke pondok, tetapi Bapak tidak melupakan anak-anak semua yang masih di rumah dan tetap mengisi kajian untuk anak-anak yang masih di rumah meskipun dalam keadaan daring. Semoga dengan pembelajaran daring ini anak-anak itu semua tetap semangat di dalam belajar, tidak usah berkecil hati karena belum ke pondok, tapi tetap semangat di dalam belajar dimanapun tempatnya dan bagaimanapun caranya. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu materi akidah dengan kitab Aqaidud Diniyah jilid 1. Kemarin kita sudah belajar tentang makna sifat-sifat wajib bagi Allah, yaitu baqa, mukhalafatul hadisi, yamuhu binafsi. Dan sekarang kita akan belajar tentang sifat Allah yang berikutnya, yaitu tentang wahdaniyah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca suratul Fatihah sekali. Semoga apa yang kita pelajari nantinya bisa mudah untuk dipahami dan bisa dicerna, sehingga anak-anakku semua mudah dalam memahami pembelajaran apa yang kita sampaikan. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fil 'ulumihi fid dharain amin. Silakan dibuka halaman 6 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma makna wahidin. Ma makna wahidin, apa arti dari wahidin? Atau kalau sifat Allah itu wahdaniyah, wahdaniyah. Kalau di sini wahidin. Ma makna wahidin, apa arti dari wahidin atau wahid atau satu? Jawab, makna wahidin, adapun arti dari wahidin, huwa yaitu anta taqidah, kita meyakini anallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala wahidun itu satu. Wahidun itu satu atau tunggal. La syarika, tidak ada sekutu atau tidak ada teman, lahu bagi Allah. Jadi sifat Allah yang berikutnya ini adalah tentang sifat wahidin atau wahdaniyah. Jadi Allah itu memiliki sifat wahdaniyah yang artinya itu satu atau tunggal. Nah, dengan sifat wahdaniyah itu kita sebagai hamba Allah wajib hukumnya untuk meyakini bahwasanya Allah itu maha satu, maha tunggal. Allah itu esa, ya, dan tidak ada sekutu baginya, tidak ada teman bagi Allah, itu tidak ada. Allah adalah sendirian. Qiyamuhu binafsihi, berdiri atas sendiri, di atas dirinya sendiri. Dan wahdaniyah itu bersifat satu. Kalau dalam Al-Quran yang sering kita baca, bahkan kita hafal semua terhadap ayat itu, bahwasanya dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad, dia Allah itu satu. Nah, itulah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu memproklamirkan dirinya bahwa Allah itu satu. Bahwa Allah itu satu, sehingga Allah memiliki sifat wahdaniyah yang artinya adalah satu atau tunggal. Makanya Tuhan itu hanya satu. Kalau misalkan Tuhan kok banyak, berarti perintahnya nanti banyak, dan
perintahnya pasti aneh-aneh. Yang satu ini dan lain sebagainya. Makanya kita dalam ajaran Islam mengenal bahwasanya Tuhan itu satu. Jelas ya? Yang berikutnya soal ma makna qadirin. Apa arti dari qadir? Qadirin atau qadir atau kuasa, berkuasa. Jawab makna qadirin, adapun arti dari qadir Wa yaitu anak kita meyakini, sungguh kita meyakini dengan sepenuh hati. Anallah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yaqdiru, berkuasa. Yaqdiru, berkuasa ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Jadi Allah juga selain tadi memiliki sifat wahdaniyah, Allah juga memiliki sifat qadiran atau kuasa, berkuasa. Jadi Allah itu berkuasa. Nah, berkuasa terhadap apa? Berkuasa terhadap segala sesuatu, apapun itu semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam Al-Qur'an sering kita mendengar ayat-ayat di akhir kalimat, di akhir ayat dalam Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah adalah berkuasa terhadap segala sesuatu. Itu adalah salah satu contoh ayat bahwasanya yang menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat qadir atau berkuasa terhadap segala sesuatu. Jelas ya anak-anakku ya. Tadi sifat wahdaniyah atau wahidin, yaitu satu, bahwa Allah itu tunggal. Qul huwallahu ahad, qul katakanlah Muhammad huwallahu ahad, dia Allah itu satu. Yang berikutnya yaitu sifat qadiron, bahwasanya Allah itu berkuasa, memiliki sifat kuasa. Kuasa terhadap apa, Pak? Kuasa terhadap segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, bahkan yang ada di alam semesta ini. Itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Qur'an, biasanya dalam ayat-ayat terakhir itu ada kata-kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu penguasa atas segala sesuatu atau berkuasa terhadap segala sesuatu. Itu ya anak-anak semua ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan sedikit saja, semoga bisa bermanfaat dan lebih-lebih bisa diaplikasikan. Oh, bahwasanya Allah itu satu, berarti saya harus mengimani bahwa Allah itu satu. Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Juga qadiran, berkuasa. Oh, Allah itu berkuasa. Berarti nanti saya ketika mau melakukan hal-hal ini, ketika bertentangan dengan kuasa Allah, maka Allah itu punya kekuasaan mutlak terhadap diri kita, sehingga kita lebih berhati-hati dalam bersikap dan dalam bertindak. Terima kasih, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sedikit yang Bapak sampaikan semoga bermanfaat bagi anak-anak semua, terutama yang masih di rumah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.